Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Bengkulu, saya Nur Jalaluddin yang pada video yang lalu saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Bengkulu bahwasanya saya akan melakukan gugatan uji material ke MA. Ya, jadi sebelum saya melakukan uji material, saya menyampaikan ultimatum kepada Pak Wali ya, supaya dalam waktu tempo 2 minggu segera mencabut permohonan tersebut ya, karena saya akan segera melakukan uji material kalau ini tidak dilakukan pencabutan. Dasar saya melakukan uji material ini ada 2 hal ya. Yang akan saya jelaskan adalah mengenai yang saya alami terhadap pengenaan BPHTB yang kemarin saya jelaskan di video lalu 1,7 M. Kemudian poin kedua, analisis kenapa saya akan melakukan uji material tersebut. Jadi yang pertama akan saya jelaskan kronologisnya. Saya bacakan melalui yang sudah saya tulis ya, Bapak Ibu sekalian. Uraian kronologis pengenaan BPHTB terhadap jual beli tanah seluas 16 hektar, tanah yang berlokasi di Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Yang pertama, jual beli yang saya lakukan melalui notaris sesuai dokumen perjanjian jual beli nomor 46 tanggal 21 Maret 19 untuk 8 SKT seluas 166.470 meter persegi atau 16,647 hektar dengan harga per meter persegi 7.000. Jadi total harga untuk tanah tersebut adalah 166.000 kali 7.000 atau 1.165.290.000 yang kemarin saya bulatkan di video yang lalu menjadi 1,2 M untuk harga tanahnya ya. Jadi saya ulangi, harga tanah ini adalah sesuai dokumen perjanjian jual beli lewat notaris adalah 1.165.290.000. Saya bulatkan menjadi 1,2 M. Selanjutnya, jual beli tanah atas 8 SKT tersebut seluas 16 hektar, 647 hektar tersebut dilakukan proses pengajuan untuk peningkatan haknya atau pembuatan sertifikat. Ini bukti tanda terimanya nih yang ke BPN. Jadi ada 8 ya, 8 SKT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 sertifikat ya. 8 sertifikat. Dari permohonan pengajuan penerbitan 8 sertifikat tersebut, kewajiban pemohon adalah untuk membayar BPHTB. Jadi sesuai perda disetorkanlah sesuai NJOP ke Bank Syariah Bengkulu ya. Sebesar totalnya 48.730.000. Bukti store saya tunjukkan ini, bukti store-nya. Ini belangko dari Bapenda. Saya isi. Nah, inilah uraiannya, isiannya adalah seperti itu sesuai yang ada, sesuai kaidah yang ada. Kemudian ini bukti store-nya nih. Sudah kami store. Nah, 1, ini 2, ya, 8 SKT. Tadi luasnya nanti akan saya bacakan di uraian secara rinci. Kemudian seterusnya ini kemudian ini bukti store-nya. Nah, kemudian seterusnya ini kemudian ini yang ketujuh ini ini. Nah, saya bacakan yang rincian bukti yang saya tunjukkan tadi. Rincian dari yang nilai 48 juta. Jadi SKT yang pertama tadi adalah luasnya 18.700
kali NJOP bukti storenya 6.350.000. Yang kedua 16.470 kali 10.000 bukti storenya 5.235.000. Yang ketiga 16 hektar 50 kali 10.000 bukti storenya 490.000. Yang keempat 19.620 meter persegi kali 10.000 bukti storenya 6.810.000. Yang kelima 16.910 kali 10.000 bukti storenya 5.455.000. Kemudian yang keenam 19 luasannya ya 19.510 kali 10.000 6.755.000. Yang ketujuh 19.970 kali 10.000 bukti storenya 6.985.000. Yang terakhir yang kedelapan 19.300 kali 10.000 bukti storenya 6.650.000. Jadi total 48.738.000. 30.000. Jadi ini sudah distorkan ke Bank Syariah. Jadi berdasarkan pengajuan pembayaran BPHTB ini tentunya kemudian berkas tersebut dinaikkan ke Bapenda untuk kepentingan verifikasi. Nah, ini bukti yang kami naikkan ke Bapenda ini yang 8 SKT ini ada bukti store itu ada kopelan ya, kopelan dari kopelan kurang bayar. Nah, ini dari Bapenda. Kopelan kurang bayar dari Bapenda. Nah, ini kalau kita lihat angka yang tertunjuk di sini adalah 241.767 kali 18.700. 241.767 ini adalah angka sesuai laporan perwal ya. Lampiran di perwal itu halaman 28 ya, lampiran 28. Kode atau zonanya zona AB. Jadi 48. Mungkin bisa diperlihatkan lampiran perwal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kopelan ini mengacu kepada angka 241.076.000. Ini angkanya nih. Ini angka perwalnya ya. Ini kan halaman 28 lampiran perwal. Saya bulatin ini, saya kasih bulat pakai tinta. Ini kategorinya adalah zonanya zona AB. 241.767 sama ya, 241.767. Nah, inilah yang sebagai dasar untuk pengalinya dari luasan pengenaan BPHTB. Jadi akan saya bacakan rinciannya satu persatu. Ini ada 8 kopelan kurang bayar yang luasan 18.700 kali 241.767. Jadi nilainya 4.521.042.900. Berarti harga tanah untuk 2 hektar kurang ini di perwalnya dinilai sebesar 4.521.042.900. Jadi kalau menurut transaksi yang ada, harga kali NJOP itu berarti paling tinggi itu berarti 20.000 kali 10.000, berarti 200 juta. Jadi 200 juta dinilai oleh perwal 4 miliar, 4,5 miliar. Padahal kami menjualnya hanya 7.000 per meter. Jadi nilainya 2 hektar itu 140 juta dinilai 4.521.042.900. Ini yang pertama yang 18.700. Yang kedua, karena kalau semahal itu nggak mau orang. Betul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi saya tunjukkan angka yang kedua adalah luasannya 16.470 meter ya, SKT yang kedua. Sama perkaliannya dari kopelan kurang bayar dari Bapenda 241.767 kali 16.400 3.901.902.490. Nah, jadi pengurang 60 juta. Ini untuk karena memang sebagai pengurang untuk pembebasan nilai dasar tanahnya. Jadi dikurangi 60 juta menjadi 3.921.902.490. Nah, ini saya cari tarif 5%. Jadilah angka 196
095 124 196 juta. Oh, 196 ya. Ya, kemarin tadi di rekapan tadi kita sudah store 5.235.000. Jadi kurang bayarnya 190.860.124 rupiah. Untuk satu ya. Satu SKT ini kurang bayarnya 190.824. Nah, yang kedua. Yang ketiga sama ya. Luasannya ini yang ketiga, ini yang keempat ini. Oh ya, langsung ya. Contoh aja nih. Yang ketiga ya. Yang ketiga ini sama nih untuk luasannya 19.620 meter persegi. Saya ulangi 19.250 meter lagi. Kali tarif per wall tadi yang sesuai lampiran halaman 28 kode AB 241.797 kali 19 nilainya 4.743.468.540. Kemudian ada pengurangan ini sebagai artinya semacam bahwa untuk memang rumusnya seperti itu. Kemudian dikurang menjadi dasarnya adalah untuk penetapan hati nilai 4.683.468.540. Jadi harga tanah yang 140 juta itu dinilai melalui perwal 4.683.468.540. Kali tarif BPATB-nya 5%. Sama dengan 234.173.427. Sudah kami setorkan 6.890.000. Kekurangan bayarnya untuk satu SKT tadi 227.363.427. Nah, ini nilai NJOP-nya ini kalau kali 10.000 kali 19.000 sekitar 200 juta. Nah, semua ya saya jelasin. Jadi untuk yang lainnya sama ya, perkaliannya sama menggunakan rumus per meternya 241.767 rupiah itu pengalinya. Sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Terus buka lagi lembaran lain. Nah, ini sampai 8 nih sama. Sama lah seperti itu. Sama 8 ini SKT. kopelan Ini kopelan dari Bapenda ya. Okay. Saya ulangi lagi, ini kopelan dari Bapenda. Nah, jadi ini semua by data. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, by data. Semua by data. Itulah kenapa muncul 1,7 itu akhirnya. Nah, kemudian inilah rekapan kemarin yang saya sampaikan di video sebelumnya. Yang kami setorkan kemarin adalah 48.730.000. Kemudian menurut tarif perwal 1,746.459.739. Kemarin saya bulatkan menjadi 1,7. Nah, Bapak Ibu sekalian, angka 1,7 ini adalah penjumlahan dari yang tadi penetapan dari tarif perwal. Yang kopelan tadi. Yang kopelan tadi. Nah, dari itulah kami dikenakan seharusnya untuk menyetorkan kekurangan BHTB ini 1.697.729.79 atau 1,6 M lebih. Nah, itu yang pertama ya. Karena sudah bayar tadi ya. Ya, itu alasan pertama kenapa kami akan melakukan uji material. Ini data kuantitatif, by data. By data ya, saya ulangi Ibu, bukan kami mengada-ada, ini semua Ibu bisa akses ke saya nanti. Nah, kemudian hal yang kedua, dasar kami untuk melakukan uji material ini adalah karena kami sudah melakukan analisis kemarin. Itulah kenapa kami kemarin seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, saya menyampaikan pengaduan ke 11 instansi yang saya sebutkan di video sebelumnya kemarin. Yang kemudian saya juga dipanggil oleh penyidik, saya utarakan apa adanya. Saya mewakili masyarakat yang mengalami hal yang sama, bahwa uji material ini saya ulangi akan saya lakukan menunggu waktu 2 minggu pencabutan perwal oleh wali kota. Jadi mohon kiranya apa yang sudah menjadi keberatan kami ini bisa diakomodir oleh Bapak Wali, karena muaranya nanti adalah uji material ke MA supaya kita artinya ya mencari keadilan kepada Mahkamah Agung. Mungkin bisa dianalisa, Bang. Jadi analisisnya saya jelaskan bahwasanya yang pertama adalah bahwa di dalam undang-undang itu ya kita mengacu kepada undang-undang ya, bahwa amanat undang-undang ini
Untuk masalah pajak dan BPHTB ini diaturnya adalah melalui Perda. Nah, dan di Perda sudah diatur, ya, di Perda nomor 6 tahun 2011 sudah diatur bahwa pintu untuk pengenaan BPHTB ini pintunya melalui dua hal, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, pintu untuk dikenakannya BPHTB ini adalah melalui di pasal 4 disebutkan di ayat 1 itu menggunakan adalah dasar NPOP, nilai penilaian objek pajak. Jadi ingat ya Bapak Ibu, dasar pengenaan adalah NPOP. Nah, kemudian nilai penilaian objek pajak ini diperoleh bisa dari jual beli, tukar menukar dan sebagainya. Kemudian di ayat 3 disebutkan jika NPOP ini tidak didapat atau lebih kecil dari NJOP menggunakan dasar NJOP. Jadi pintunya dua, NPOP dan NJOP. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan bahwa pintu untuk pengenaan BPHTB ini menurut peraturan Perda dan peraturan undang-undangan ini pintunya melalui masuk rumah itu ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Pintu NPOP dan pintu NJOP. Sedangkan perwal nomor 43 itu menggunakan peraturan wali kota tentang nilai klasifikasi dasar tanah sebagai dasar pengenaan biaya perolehan atas tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan BPHTB. Jadi pintu yang diatur di dalam perwal ini, saya cari pintu rumah yang dua nih, pintunya tidak dapat Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah jelas ya, pintunya tidak ada. Jadi menurut Perda dan peraturan undang-undangan melalui dua pintu. Jadi kami menganggap bahwa hal ini tentunya tidak sinkron dengan peraturan undang-undangan yang di atasnya. Pertama. Kedua, di Perda nomor 6 2011 tidak mengamanatkan, tidak memberikan kewenangan kepada wali kota untuk menerbitkan perwal untuk mengatur ini lebih lanjut. Tidak ada kewenangan wali kota menerbitkan di Perda, tidak diatur. Ya, dua hal itulah yang memberikan keyakinan kami yang sudah saya utarakan Bapak Ibu sekalian tadi menjadi dasar kami untuk melakukan uji material ke MA. Jadi supaya masyarakat ini sebagai pemberian informasi yang jelas bahwasanya apa yang kami sampaikan di video kemarin itu by data. Kemudian langkah kami sebagai aspirasi masyarakat memberikan kewenangan Bapak Wali, memberikan peluang sebenarnya ini ada pintu ya tadi dibatalkan perwal itu, atau kalau ini tidak dijalankan kami harus melakukan uji material. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian memberikan informasi yang lebih jelas. Ya. Dan kami sudah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten mengenai masalah ini. Jadi peluang untuk melakukan uji perwal ini sebut saja peluangnya adalah di atas 90%. Nah, jadi supaya Bapak Ibu sekalian juga punya harapan bahwa perihal yang seperti yang kita alami ini tidak berkelanjutan. Jadi ada sampai di ujungnya. Hanya jalannya mungkin lika-likunya seperti itu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian atau instansi yang artinya membidangi masalah ini, ya mohon dimengerti. Jadi cukup itu saja Bapak Ibu sekalian. Semoga perjuangan saya dan masyarakat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.